Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan.
Sebenarnya Tuhan, Engkaulah Allah yang layak dimuliakan, layak ditinggikan. Engkau yang bertahta di atas segalanya dan di atas segala kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati untuk datang menyembah-Mu, untuk mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh kami masuk hadirat, Engkau melayakkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir boleh dilayakkan oleh Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh sampai di hadirat Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan, biar yang sedih dihiburkan, yang terbelenggu dilepaskan oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah hadirat adat Allah saja yang hadir di tempat ini untuk memerdekakan kami. Kami juga berdoa mungkin bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin belum hadir ke tempat ini, Tuhan menyertai langkah mereka supaya boleh tiba ke tempat ini, boleh bersatu berkumpul dengan kami untuk memuji Engkau, dan kami akan menaikkan puji-pujian kami biar boleh berkenan di hadapan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, Kau rampi hamba Patoto. Biarlah setiap firman yang akan ditaburkan itu tidak sia-sia, tapi boleh kami bawa pulang, boleh kami renungkan, dan semakin hari hidup kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin berkenan kepada-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan semua. Boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan pujian, masuki hadirat-Nya. Kita boleh bertepuk tangan, masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sabya girakan. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sabya girakan. Dia girakan, dia girakan, oh dia girakan. Ku bersuka sabya girakan, oh dia girakan, oh dia girakan. Ku bersuka sabya girakan, ku bersuka, ku bersuka sabya girakan. Ku bersuka sabya girakan. Yang beri kemuliaan. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat seperti hati yang senang, hati semangatnya keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Oke, stop. Oke, sekarang kita nyanyinya ganti-gantian seperti anak sekolah minggu biasa. Dimulai dari ibu-ibu dulu, yang perempuan ya. Nanti bersaut-sautan. Misalnya, hati yang gembira adalah obat. Hati yang laki-laki seperti obat, hati yang senang seperti itu seterusnya ya. Oke, siap? Mulai dari perempuan. Ayo, semangat ibu-ibu. Hati yang gembira adalah obat. Yang kaum laki-laki. Yang kaum perempuan, hati semangat berikan tulang. Sekarang yang perempuan, hati yang gembira adalah obat. Amin.
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, ia dalam peradaban yang paling besar, mati dan dikuburkan, pada hari pertama, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan percaya kepada Roh Kudus, amin. Ya, percaya dan pegang akan janji Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan pada hari ini kembali untuk mengingatkan untuk kita tetap percaya. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata. Kita naikkan sungguh-sungguh pujian ibadah Allah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji, dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli
bisa menjadi nyata. Ya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat segala pencobaan-pencobaan kami, Tuhan. Lewat segala tantangan dalam hidup kami, ya Bapa. Tetapi kami boleh menjadi kuat. Karena dalam segala sesuatu, ya Tuhan, kami boleh menang di dalam segala persoalan-persoalan hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini yang telah dipercayakan di tempat ini untuk melayani Tuhan. Kami percaya Kau pakai di dalam bibir hamba-Mu ini. Kau pakai segala sesuatu yang ada di dalam hamba-Mu ini, ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini diberkati. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang memberi pemimpin, memahami kami semua, ya Bapa. Sehingga lewat segala sesuatu yang kami bicarakan dan kami utarakan, biar semua diberkati, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Beracara bagi kami semua. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Baran mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Cukup lama ya, kita udah setahun kali nggak ketemu, saudara. Setahun ada Pak ya? Ada ya Pak. Ya puji Tuhan, tapi kita tetap percaya dan saya bisa melihat saudara semua di sini diberkati sungguh luar biasa. Saya kemarin bulan 4 kemarin yang tadinya penatua ditabiskan jadi seorang hamba Tuhan atau pendeta, dan hari ini saya dipercayakan oleh hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan saya ini akan saya berikan yaitu makna kesetiaan dalam melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya lebih menitik beratkan adalah kesetiaan, saudara. Sebab 3 minggu berturut-turut saya menyampaikan pendalaman Alkitab di gereja kami tentang kesetiaan. Jadi saya ingin berbagi, ya saudara, untuk kita semua di sini supaya kita memahami arti setia. Kalau kita belajar setia, mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini tidak perlulah, ya, mereka adalah, kalau saya lihat dari muka-mukanya, seorang bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa setia, ya, setia di dalam Tuhan, setia di dalam keluarga, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau setia itu dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, itu diartikan adalah dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Saudara, kalau kita bicara soal kesetiaan, berarti bukan untuk diri kita sendiri, saudara, ya. Kalau kita bicara soal kesetiaan, berarti kita lebih menyukakan orang lain di dalam kehidupan kita. Seorang suami seperti saya, bagaimana saya berlaku setia kepada istri saya, itulah kesetiaan. Tidak sama dengan ketaatan. Kalau ketaatan adalah untuk diri kita sendiri, kita belajar taat, ya, lebih berfokus pada diri kita. Tapi kalau kesetiaan, kita berfokus pada bagaimana kita menyukakan pasangan hidup kita. Dan di dalam Tuhan, kesetiaan itu perlu ditunjuk. Sebab bagaimanapun juga, kalau kita bersandar, kita hanya terus fokus kepada Tuhan Allah itu sendiri. Firman Tuhan jelas banyak mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Dia pasti apa yang dijanjikan pasti digenapi. Jadi Tuhan Allah sendiri adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun kita tidak setia, tapi bagaimanapun juga Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita orang yang setia, yang dapat diandalkan, yang dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, mari kita belajar
Mari sama-sama kita menjadikan pedoman dalam kehidupan kita bahwa Tuhan, saya mau belajar selalu taat dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kita buka di Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20. Ayat yang ke 19 sampai yang ke 24, saudara. Ya, udah ketemu, saudara. Saya akan bacakan, saudara semua di sini. Dengan segala rendah hati, Rasul Paulus melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun pihak orang Yahudi dan yang mau membunuh aku. Sungguh demikian, aku tidak pernah melelehkan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan jadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan kesesaran menunggu aku. Ayat 24, ayat kuncinya di sini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mau belajar. Seorang kesetiaan, kalau orang boleh berkata setia, itu bisa diukur, saudara. Diukur bagaimana? Kalau baru pacaran, maaf kata orang baru pacaran, anak muda mudi baru pacaran nih. Saya juga pacaran sama istri saya. Lalu ada orang mengatakan gini, calon istri saya, calon suami saya ini orang yang setia. Saudara, jangan buru-buru ngomong seperti itu dulu. Harus diuji. Nah, orang yang baru berumah tangga, baru seminggu berumah tangga, itu juga belum tentu boleh dikatakan suami saya setia, apa istri saya setia. Belum tentu. Nah, saudara, yang menguji itu, bagaimana tentang kehidupan, kesetiaan itu, adalah yang tadi kita baca, penderitaan. Yang menjadi ukuran kesetiaan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa berdiri terus dalam menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Tadi WL katakan, nggak mungkin semua orang, nggak mungkin dalam masalah, pasti banyak masalah, betul. Semua orang makhluk hidup, saya pun, Pak Paran pun, semuanya pasti menghadapi masalah. Tapi orang yang nggak ada masalah, mereka sudah berjujur dalam peti mati, sudah selesai itu masalah kita akan ada. Tapi selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, maka kesengsaraan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Disitulah diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tidak tergoyahkan? Apa kita jadi goyah? Penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan, apakah kita masih berdiri kokoh di dalam Tuhan? Itulah kesetiaan yang harus kita ada. Saudara kesetiaan Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan berapa pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan itu, supaya kita mengerti, kita memahami bahwa Kristus Allah itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang berkati kita. Kita baca di Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia,
yang memegang perjanjian dan kasih setia kepada orang yang dikasihi kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah itu adalah yang setia. Allah ini tidak pernah mengingkari janjinya. Maka bagaimana kita harus tahu dan kita pahami dalam kehidupan kita ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberkati kita. Dia akan memegang janjinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nas bacaan kita pada hari ini harus kita bergembira. Saya beberapa hari yang lalu diundang sama teman, bukan teman, dari langganan saya punya gula merah. Pak, tolong doain kakak saya yang sedang sakit. Akhirnya saya ke sana. Kena kanker, saudara. Ruangnya bagus, baik-baik. Saya datang ke situ. Pada saat dia lihat saya belum pernah ketemu. Saya datang dengan Pak Simon. Dia lihat, langsung cucuran mata, saudara. Saya pegang tangannya. Dia kemudian, saya percaya, Tuhan. Saya bilang sama Bapak yang sakit ini, Bapak percaya pada kuasa Tuhan. Sampai bercucuran mata, saudara. Orang yang mengalami hal seperti itu, bisakah kita gembira pada saat kita mengalami hal seperti itu? Lalu saya berpikir dalam hati saya, mungkin kalau saya menghadapi situasi yang seperti ini, saya juga pasti akan betul. Aduh, saya bisa salahkan Tuhan. Tuhan, kok kamu bisa begini? Tuhan, saya begini. Ya, saudara. Tapi disitulah kita diukur kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya juga Bapak ini maaf kata ya, akhirnya dipanggil pulang juga. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kesetiaan kita terus kita bisa pegang teguh. Bagaimana kita bisa memegang teguh Rasul Paulus. Kita kembali ke ayat kita tadi. Saudara, di ayat yang ke 19 dikatakan, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dengan kerendahan hati aku hanya melayani Tuhan. Bagaimana aku hidup, saudara bisa melihat kisah perjalanan Rasul Paulus. Ada banyak rintangan, ada banyak pencobaan. Dia harus menghadapi. Ada siksaan demi siksaan, tapi dia harus menghadapi hal seperti itu. Tapi Rasul Paulus di ayat yang ke-24 dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sama sekali. Saudara, kalau orang bilang setia, lalu orang itu mempertahankan nyawanya sendiri, lalu besar. Baru kita suami istri, lalu ada konslet di rumah, lampu atau ada gempa bumi, ya saudara, gitu. Lalu suaminya gimana coba? Apakah dia berubah cari istri saya di mana nih? Dia nggak, paling lari duluan ke depan, saudara ya. Wah, saya selamatkan diri saya. Lagi gempa coba ya saudara. Nah, istrinya nggak ngerti. Oh, istri saya di dalam, tinggal sendiri. Apa itu setia namanya? Oh, belum tentu, saudara. Rasul Paulus dia menghadapi banyak tantangan, pencobaan, tapi dikatakan saya tidak menghiraukan nyawaku sendiri, saudara. Harusnya kita bersikap seperti itu. Walaupun kita sudah berumah tangga 20 tahun atau 30 tahun, ada sesuatu yang menjadikan sesuatu menjadi rambu kita, bahwa ada terjadi hal-hal sesuatu, kita harus buru-buru, kita bawa istri kita bawa anak-anak kita keluar bisa menyelamatkan diri. Itu suami yang setia namanya, saudara. Tidak menghiraukan nyawa sendiri. Ada anjing galak, suaminya lari, istrinya ditinggal. Itu bukan setia namanya, saudara. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar kita mengerti dan kita memahami bahwa segala sesuatu tantangan itu, Rasul Paulus katakan, saya tidak menghiraukan nyawa saya sendiri. Yang selanjutnya katakan, asal aku bisa mencapai garis akhir. Garis akhir. Pertanyaannya, kapan kita akan mengakhiri perjalanan ini? Saya seringkali berpikir dan saya seringkali berkata kepada jemaat Tuhan di tempat saya melayani. Saya mau pada saat saya dipanggil Tuhan,
saya tetap harus bisa melayani. Ada banyak teman-teman pelayanan kami, Pak Edi Hermawan almarhum, pada saat dia dipanggil pulang, tapi dia bisa masih sempat memikirkan jemaat Tuhan. Pada saat itu kita mau pergi retret, dia bilang, jangan lupa ya, bahwa ini deh, kasih tahu pada teman kami. Tapi dia tahu, detik-detik dia harus dipanggil pulang. Akhirnya pagi-pagi setelah saya datang, dia sudah nggak ada. Saudara, mempertahankan sampai titik pertemuan habis, itu namanya orang yang setia di hadapan Tuhan. Ada teman juga, satu pelayanan, hamba Tuhan, itu dulu gembala saya dulu waktu saya di Tegal. Walaupun dia harus pakai kursi roda, seorang ibu-ibu. Udah kena stroke pertama, kedua, jadi udah ngomongnya udah, tapi tetap masih bisa melayani Tuhan. Dia mau berjuang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya katakan ini luar biasa. Sampai detik terakhir, dia tetap melayani. Saudara, kita mau belajar. Jemaat Tuhan di KKRI ini di sini, saya percaya saudara tetap setia melayani Tuhan. Saudara tetap setia datang beribadah di tempat ini. Saudara tetap setia walaupun terjadi apapun juga dalam kehidupan. Ada banjir apapun juga tetap saya datang ke gereja. Saya datang ke gereja. Saudara kasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya tugas. Maka Rasul Paulus dikatakan, dan misalkan tugas dan sampai ke saya dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita hari ini mau belajar dan kita memahami. Allah menuntut kita, Allah memberikan kita satu pengertian bahwa kita harus menjadi saksinya Tuhan. Walaupun hujan besar apapun juga kita datang di tempat ini bukan untuk mencari paparan, bukan untuk mencari majelis di tempat ini, tapi kita mencari Allah yang setia. Tujuan utama kita harus kita pahami bersama. Kita datang di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan hati segenap hati saya. Saya datang beribadah hanya untuk melayani Tuhan Allah yang hidup itu. Maka kesetiaan itu ada dalam Tuhan kita. Saudara kasih dan Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang harus kita pelajari. Beberapa hal, saudara, yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana Rasul Paulus menunjukkannya itu kepada kita. Coba kita baca di Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan bahwa adalah aku dalam segala hal tidak akan beroleh melainkan seperti setiap kali demikianlah pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh mati. Saudara, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, baik itu hidup saya, baik itu nanti aku mati, aku mau memuliakan nama Tuhan dalam tubuhku ini. Maka saya pada saat ada berapa orang yang ingin dibaptis, saya katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristuslah yang ada dalam aku. Tetap setia untuk melayani Tuhan, walaupun dalam segala apapun juga. Muliakan nama Tuhan. Tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada firman Tuhan pada hari ini. Kita undang Pak berdiri semua, kita nyanyikan Hati Sebagai Hamba. Kita membawa apapun juga. Kita membawa apapun juga.
tinggal semua pada akhirnya. Tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Kita mengawal lagi. Ku tak mengawal apapun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku lawan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, saya mau saudara berdoa dalam hati saudara. Apakah kita mau setia sampai dalam kehidupan kita ini? Ataukah karena kita ada sesuatu kepentingan maka kita mau setia? Saudara kasih Tuhan, mari kita mau belajar dalam kehidupan kita ini, bahwa kita harus selalu setia kepada Tuhan sampai ajal kita dijemput oleh Tuhan, sampai kita tidak ada dalam dunia ini. Karena Tuhan inginkan kesetiaan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk senantiasa kita berpikir berfokus bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan di tempat ini, supaya Tuhan selalu memberikan kita kemenangan dan kekuatan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita mementingkan Tuhan, bukan mementingkan diri kita sendiri. Layani Tuhan dengan segenap hati kita, layani Tuhan dengan segenap apa yang ada dalam hidup kita. Kita muliakan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang inilah yang Tuhan Allahku yang inilah nyatakan namamu ya Tuhan. Namun tak ada setia kepadamu ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk ketemu Bapa yang setia. Haleluya. Kami percaya Tuhan diberkati setiap jemaat Tuhan yang punya mulut dalam hari ini ya Tuhan, yang mau setia dan setia kepada Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, kami berikan ini semua untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Haleluya. Bahwa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
Hamba telah berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi selalu ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk berlaku setia kepada Tuhan, untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami boleh setia kepada keluarga kami, kami boleh setia pada kehidupan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bercampur tangan. Hamba telah bermain dengan cara, tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami untuk tetap setia dan taat kepada. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah bagi namamu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Silakan untuk saudara kasih Tuhan, saya serahkan pada Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah ini, semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah pelayanan mereka terus memuliakan Tuhan. Dan biarlah mereka juga terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih di mana firman-Mu mengingatkan kami sekalian untuk memiliki kesetiaan. Setia kepada Tuhan hingga akhir hidup kami. Setia dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Setia dalam keluarga. Karena segala sesuatunya akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karenanya berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Toto Lim,
di tengah-tengah pelayanan yang ada di Pulau Gebang, GJKI. Berkati di tengah-tengah usaha atau bisnisnya, juga untuk anak, menantu, dan cucunya. Karuniakan kesehatan terus baginya. Hari Selasa cucunya yang pertama berulang tahun. 1 tahun Tuhan tolong, dan tahun-tahun berikutnya Tuhan juga akan tolong. Karenanya akan menyerahkan hamba-Mu ini dan keluarganya sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Untuk kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, sekali lagi biarlah kami menjadi jemaat yang setia. Apa yang terjadi atas hidup kami, apa yang kami alami, kami tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Karenanya hamba berdoa, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Rini, istri dari Pak Agus Pesik, yang juga kurang sehat badan. Kami tidak tahu seperti apa perkembangannya. Yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang akan menyatakan kesembuhan, pemulihan bagi istri Pak Agus. Kami juga berdoa, ya Bapa di sorga, untuk persiapan Natal di tempat ini. Baik itu Natal sekolah minggu, remaja pemuda maupun jemaat umum. Segala pendanaan yang kami perlukan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga untuk kemasan acara, peserta yang hadir, sidang jemaat-Mu, cuaca dan keamanan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jadilah berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk Wacung dan sekitarnya. Hingga hari ini Tuhan jaga dari mara bahaya api atau kebakaran. Dan kami mempercayakan untuk sepenuhnya hari-hari yang akan datang, tahun-tahun ke depan, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Supaya Wacung dan sekitarnya, bahkan di mana sidang jemaat-Mu bertempat tinggal, dijauhkan dari musibah kebakaran ya Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa di dalam doa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah bangsa ini. Tidak lama lagi akan ada pemilihan untuk presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, MPR, dan juga DPRD, wali kota, bupati untuk masa-masa yang akan datang, gubernur. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah bangsa ini tidak porak-poranda oleh karena kepentingan pihak luar, juga oleh ambisi sekelompok orang untuk meraih kekuasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, gagalkan kalau ada niat-niat jahat dan orang-orang jahat untuk berkuasa di negara ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah pemilu berjalan dengan baik. Semua lembaga yang ada boleh memerankan perannya dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan, di mana banyak kesusahan, kesulitan yang terjadi karena musim kemarau. Kami berdoa Tuhan, di tempat ini bersama-sama menyatukan hati. Biarlah juga Tuhan turunkan hujan untuk Jakarta dan sekitarnya, dan tempat-tempat lain yang sedang kekeringan. Tuhan tolonglah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kalau hari ini kami boleh bertemu satu terhadap yang lain, beribadah bersama-sama. Kami percaya minggu yang akan datang, kami semua kembali akan dipersatukan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, yang dekat yang jauh akan kembali ke rumah masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Sertailah kami dan berkatilah kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Tuhan, dan kami selalu mencari yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus yang telah ditebusnya, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, pengajaran, berkat yang daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.